Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkalian matriks pada bagian yang kedua. Di sini ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu submatriks. Selanjutnya adalah perkalian dengan kolom. Dan yang terakhir adalah perkalian dengan baris. Langsung saja, yang pertama adalah submatriks. Submatriks adalah matriks yang entry-entrynya merupakan bagian dari matriks lain yang lebih besar, di mana matriks-matriks tersebut diperoleh dengan mempartisi atau membagi matriks yang besar tersebut ke dalam matriks-matriks kecil dengan membagi secara vertikal maupun secara horizontal. Seperti yang saya lakukan pada saat ini, matriks 3 kali 6 yang saya miliki ini saya bagi menjadi beberapa matriks kecil atau matriks bagian, yaitu matriks 1 2 0, matriks 2 1, matriks 5, matriks 3 0 1 4 1 0, 0 2 0 0 dan matriks 3 min 1. Bentuk ini dapat saya tuliskan juga menjadi, misalkan ini adalah matriks A, matriks besar ini adalah matriks A. Matriks A yang telah terpartisi menjadi 6 matriks bagian atau 6 submatriks, yaitu matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23. Perhatikan bahwa di matriks yang saya pakai ini, yang saya peroleh ini, saya menggunakan huruf kapital A yang menunjukkan bahwa entry dari matriks ini adalah juga merupakan matriks atau disebut dengan submatriks. Nah, selanjutnya ada beberapa submatriks yang lazim digunakan, utamanya dalam operasi perkalian matriks yang disebut dengan matriks kolom dan matriks baris atau submatriks kolom dan submatriks baris. Submatriks kolom merupakan submatriks yang entry-entrynya atau diperoleh dengan mempartisi setiap baris pada matriks yang besar. Matriks ini disebut dengan matriks kolom atau disebut juga dengan vektor kolom. Ya. Selanjutnya, selain vektor kolom, kita juga memiliki vektor baris yang diperoleh dengan mempartisi setiap baris pada matriks yang besar itu ke dalam matriks-matriks baris atau ke dalam vektor-vektor baris. Sehingga matriks ini disebut sebagai submatriks baris A. Submatriks baris dari A. Ya, submatriks ini atau matriks bagian ini sering digunakan jika kita sebenarnya hanya membutuhkan beberapa entry khusus dari matriks yang besar, sehingga kita tidak perlu mengoperasikan seluruh entry yang terletak pada matriks itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke perkalian dengan kolom. Di sini saya berikan ilustrasi. Ini adalah perkalian matriks yang kita peroleh pada bagian 1 sebelumnya dengan menggunakan aturan perkalian baris kolom. Perhatikan bahwa pada saat kita mengoperasikan perkalian ini dengan aturan baris kolom, maka setiap operasi atau pasang baris dan kolom yang kita peroleh ditujukan untuk menentukan masing-masing entry dari matriks hasil kali. Padahal sebenarnya jika kita ingin memperoleh misalkan ini entry yang terletak pada kolom pertama dari matriks hasil kali, yang kita operasikan hanyalah baris pertama dari matriks A dengan kolom pertama pada matriks B. Selanjutnya baris kedua pada matriks A dengan lagi-lagi kolom pertama pada matriks B. Sehingga sebenarnya proses ini saya dapat tuliskan menjadi
1, 2, 3, 0 ini saya kalikan dengan 1, 0 untuk memperoleh hasil 1, 3 yang merupakan kolom pertama dari matriks hasil kali yang saya miliki. Sama halnya dengan kolom-kolom lainnya, misalkan AB ini hasilnya adalah matriks C, maka matriks kolom kedua dari hasil kali ini akan saya peroleh dengan mengalihkan matriks A dengan matriks kolom kedua dari matriks B, juga pada matriks yang atau pada kolom ketiga. Selanjutnya, jika kita tulis proses ini dalam bentuk yang lebih umum, misalkan kita memiliki matriks A dan matriks B sebagaimana yang diberikan, dan misalkan pula matriks A kali B itu akan menghasilkan matriks C. Nah, untuk memperoleh entry-entry yang terletak pada kolom ke-J dari matriks C itu, atau dari matriks hasil kali kita dapat yang pertama, untuk memperoleh C1J kita dapat mengalihkan baris pertama dari matriks A dengan kolom ke-J dari matriks B, sehingga diperoleh A11 kali B1J dan seterusnya hingga A1N kali BNJ. Demikian seterusnya, hingga untuk memperoleh CMJ kita harus mengalihkan baris ke M dari matriks A, yaitu AM1, dengan kembali dengan dengan entry pada kolom ke-J dari matriks B kali B1J dan seterusnya hingga AMN ini kita kalikan dengan BNJ. Perhatikan bahwa sebenarnya sekali lagi yang kita libatkan adalah semua entry dari matriks A, sementara dari matriks B yang terlibat hanyalah kolom ini saja. Ini 1J. Hanyalah kolom ke-J saja. Sehingga secara ringkas proses ini dapat saya tuliskan menjadi untuk memperoleh matriks kolom ke-J, misalkan saya tuliskan CPJ entry-entrynya, di mana P ini mulai dari 1 hingga M, ya. Itu dapat saya peroleh dengan mengalihkan matriks A dengan vektor kolom ke-J dari matriks B, atau saya tuliskan B IJ, dimana I-nya itu mulai dari 1 hingga N. Juga terjadi dengan perkalian dengan baris. Misalkan kita memiliki matriks A dan matriks B yang sama, dan hasil kalinya adalah matriks C. Kita perhatikan bahwa matriks C yang dihasilkan ini akan memiliki ordo M kali Q. Dia terdiri dari M baris dan Q kolom. Nah, untuk memperoleh baris tertentu dari matriks hasil kali atau dari matriks C ini, misalkan saya ingin memperoleh baris ke I dari matriks hasil kali saya, maka saya akan terlebih dahulu menentukan CI1, CI2, dan seterusnya hingga CIQ. Entry yang terletak pada baris ke I kolom pertama, kolom kedua, hingga kolom ke Q dari matriks hasil kali. Dengan aturan perkalian kolom baris, maksud saya baris kolom, sebagaimana yang dibahas pada bagian pertama tadi,
Entry CI1 itu diperoleh dengan mengalihkan baris ke I dengan kolom pertama pada matriks B. Sehingga bisa dituliskan AI1 dikali dengan B11 tambah dan seterusnya hingga AIN kali BN1. Demikian halnya CI2 diperoleh dengan mengalihkan kembali AI1 baris ke I dan kolom kedua nanti AI1 dengan B21 dan seterusnya hingga AIN nanti kita akan kalikan dengan ini B22 hingga BN2 dan seterusnya hingga untuk entry CIQ itu diperoleh dengan kembali mengalihkan matriks baris pertama pada matriks A dengan kolom ke Q pada matriks B, atau dapat saya tuliskan AI1 dikali dengan B1 Q hingga nanti AIN saya kalikan dengan BN Q. Untuk kasus ini kita perhatikan bahwa matriks A yang terlibat hanyalah baris ke I, sementara di matriks B setiap kolom atau semua entry pada matriks B itu terlibat dalam perkalian ini untuk memperoleh entry-entry pada baris ke I dari matriks hasil kali.